Halo para pendengar, selamat datang di Ryu Dai Farm. Kali ini gue mau bahas lanjutan dari anime Death Smash, lebih tepatnya volume 9 part 1. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, gue saranin buat nonton dulu, biar tahu alur ceritanya. Dan juga, gue mau ngingetin ke kalian buat like dan subscribe channel ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu update video terbaru. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dimulai saat Sato dan partinya sedang berlayar menuju kota labirin. Saat ini, Arisa, Tama, dan Pochi sedang bermain seperti bajak laut sambil bercosplay. Kini Mia sedang memeluk leher Sato seperti kucing, sambil memandang pohon dunia bolehan semakin menjauh. Arisa yang melihat Mia datang dan bilang Mia bersalah, diikuti Tama dan Pochi yang tampak bermain. Mia bilang kalau Mia itu tunangan Sato. Arisa merasa marah dan bilang kalau lupakan saja perihal soal ciuman di dahi itu, karena Arisa sudah pernah mencium Sato di bibirnya. Mendengar hal itu, Mia langsung meminta ciuman juga dari Sato. Kini semuanya sudah berlevel 20 karena berlatih dengan pelatih elf. Sayangnya masih cuma Liza bisa menggunakan Spellblade. Walaupun dalam kasus Liza sudah cukup spesial, dikarenakan seorang ksatria baru bisa mempelajari Spellblade ketika sudah berlevel 30. Untuk bercerita belakang, Lulu sudah mempelajari bela diri, Arisa memperoleh Space Magic baru, dan Mia belajar sihir roh baru. Dan kemampuan Foundation Nana sudah setara dengan sihir tingkat menengah. Kini yang sedang mengemudikan kapal adalah Golem Scarecrow. Bentuknya seperti penguin atas permintaan Mia. Jadi, party Sato bisa bersantai di geladak kapal. Nana kini sedang memandangi laut dan melaporkan kalau laut di depan warnanya berbeda. Menurut peta Sato, itu akhir dari kawasan hutan bolenan. Arisa dan Lulu tampak gugup. Sato bilang kalau mereka baru saja memasuki perairan terbuka. Untuk jaga-jaga, Sato mengaktifkan fitur anti-monster di kapal. Perisai berwarna kebiruan pun mengelilingi kapal yang tampak mencolok. Tak lama kemudian kapal mencapai pembatas. Sato memerintahkan semua orang untuk berkumpul di dek kapal. Saat kapal mendekati pembatas, penghalang di atas air terbuka seperti gerbang. Penghalang itu transparan, dan Nana melaporkan kalau laut di sisi lain tampak sedang terjadi badai. Sato bilang kalau itu sengaja dilakukan para elf untuk melindungi hutan bolenan. Kapal pun diterpa gelombang yang mengamuk. Menurut peta, daerah ini disebut Samudra Elf yang hilang atau The Lost Ocean of Fairies. Para kru pun ketakutan karena diterpa badai yang kuat. Sato siap sedia mengamankan mereka dengan magic hand-nya. Semua orang tampak khawatir, tetapi kapal memiliki semua jenis sistem pengamanan. Bahkan laut paling berbahaya sekalipun mudah untuk dilalui. Para elf pernah bilang ke Sato kalau arus ini seharusnya tidak bertahan terlalu lama. Geladak kapal pun terbuka, disusun dengan suara mesin. Seketika kapal pun melayang, mengarungi guncangan ombak. Tepat setelah itu, Pochi dan Tama yang berlinang air mata meluncur menuruni tangga dengan tali dari pos pengawasan. Semua kru terkejut dengan kapal yang tiba-tiba melayang. Arisa berlari ke sisi kapal untuk melihatnya, disusul dengan yang lain mengikutinya. Sato menjelaskan kalau kapal ini mempunyai fungsi terbang dengan mesin Sky Power bawaan. Mesin Sky Power ini memiliki output yang sangat rendah, jadi kapal tidak bisa bergerak di udara sebebas pesawat jet. Selagi Sato menjelaskan, Liza melaporkan kalau ada kabut tebal di depan.
Sato membuka peta dan memeriksa posisi. Di depan tidak ada halangan atau monster, jadi seharusnya tidak ada masalah. Seketika kabut menghilang, dan cahaya terang menyinari kapal. Ombak menjadi tenang, dan bahkan suhu menjadi hangat. Sinar matahari pun menjadi cukup panas. Sato memeriksa ke peta dan melihat nama daerah telah berubah. Dari The Lost Ocean of Faeries ke Sea Dragon Island. Dan menyadari kalau sihir bolenan sudah menteleport mereka ke suatu tempat yang jauh. Mendengar penjelasan Sato, semua orang tampak lega. Sea Dragon Island adalah kepulauan melengkung yang membentang hampir 200 mil dan berisi lebih dari 100 pulau dari segala bentuk dan ukuran. Semua pulau tidak berpenghuni, namun ada sejumlah monster besar yang disebut Sea Snakes yang berjumlah 2000. Rata-rata berlevel 30 dan 40 yang paling tinggi. Ada juga yang disebut Deep Sea Snakes yang berlevel 50. Banyak monster berlevel 30 yang hidup di dekat pulau. Arisa dan Lulu menyadari kalau di daerah ini mulai panas dan mulai mengipasi diri mereka sendiri. Sato pun mengaktifkan perangkat sihir pelindung dan mengaturnya untuk membiarkan angin sepoi-sepoi masuk. Setelah itu Sato merapalkan sihir Sunlight Protection yang dibuatnya agar partinya tidak terbakar sinar matahari. Kemudian Liza meminta tindakan pencegahan karena mereka telah memasuki area baru. Liza pun menyuruh Tama dan Pochi untuk memanjat kembali ke tali tiang pos pengawasan. Sementara Liza mengawasi di depan kapal dan Nana mengawasi dari bagian belakang kapal. Tama dan Pochi memanggil Sato dari pos pengintaian dan bilang kalau terdapat kapal di bawah laut. Mata Arisa pun berbinar mendengar itu dan bilang kalau dia akan menjadi kaya dan berusaha ke laut untuk menjelajahinya. Arisa dihentikan oleh Nana dan Mia dengan bilang kalau itu berbahaya. Besar kapal itu sebesar 10 kali kapal party Sato dengan warna kebiruan karena pantulan cahaya matahari. Yang lebih mengejutkan, layar AR menunjukkan bahwa lambung kapal terbuat dari adamantium biru. Paduan yang sama dengan armor suci Hayato. Di sekitar kapal tidak ada monster yang berbahaya yang dapat menjadi ancaman. Dan hanya beberapa monster dengan racun lemas seperti ikan Scorpio dan ubur-ubur. Sato setuju untuk menjelajahi kapal yang tenggelam. Semua orang pun bersorak setuju dan pergi berganti pakaian. Sato memerintahkan Golem Scarecrow untuk mengaktifkan Dimension Anchor. Kapal pun berhenti dengan mekanis. Dimension Anchor adalah versi Dimension Veil yang disederhanakan. Arisa dan Mia muncul dari kabin, mengenakan void suit yang layaknya baju ketat futuristik. Void suit biasanya dipakai dengan helm full face, tetapi helm nanti dapat membuat melayang dan mencegah tenggelam. Jadi diganti dengan kacamata. Sato meminta ke Mia untuk merapalkan sihir Aqua Walk. Aqua Walk adalah sihir roh yang bisa membuat target melawan tekanan air dan memungkinkan mereka untuk bernafas di bawah air. Setelah Mia selesai merapalkan mantra, Sato juga menggunakan sihir enchant pelindungan fisik kepada semua orang. Setelah semua persiapan selesai, Sato menggunakan Magic Hand untuk membawa semua orang turun ke dalam air, lalu bergerak menggunakan Sky Running. Sato dan partinya telah sampai di geladak kapal. Geladak kapal tampak lebih bersih karena adanya arus cepat yang membersihkan kotoran dan garam. Nana melaporkan kalau dia menemukan celah yang bisa dimasuki. Celah itu terpotong dengan sangat rapi. Sato agak khawatir dengan itu dan memikirkan apa yang sudah memotong lambung kapal adamantium dengan sangat bersih. Di dalam kapal tampak gelap. Sato pun menyuruh Lulu untuk membagikan mana light yang terbuat dari lightstone kepada semua orang. Arisa memimpin kru yang lebih muda. Tama dan Pochi kini membawa tombak yang terbuat dari duri landak. Lulu dan Nana mengikuti dari belakang. Ada banyak koin emas berkarat yang ditemukan.
tetapi semua koin emas itu terdapat karang yang menempel kepadanya. Nana menemukan gudang harta karun. Di dalamnya terdapat banyak emas, perak, dan mutiara. Arisa dan Tama yang melihat itu pun gembira. Di dalamnya juga ada karya seni seperti patung dan bahkan lukisan. Mia bertanya-tanya kenapa harta di ruangan ini masih terlihat bersih. Sato menjelaskan kalau harta karun di ruangan ini dilindungi dengan sihir VCV. Sihir VCV adalah sihir yang menempatkan segala sesuatu dalam kondisi tetap, dengan menutupinya dengan cangkang transparan yang berfungsi seperti ruang hampa yang digunakan untuk melindungi karya seni dan logam mulia. Arisa pun bertanya bagaimana sumber daya kapal ini masih berfungsi. Sato agak tertarik dengan itu dan memeriksa seluruh kapal menggunakan skill Magic Power Vision untuk mencari sumber kekuatan sihir kapal ini. Sato menyuruh semua orang untuk berkumpul agar mereka tidak terlalu banyak menyentuh benda-benda karena itu dapat merusak mantra VCV. Selanjutnya Sato dan partinya menuju ke gudang senjata yang ditemukan Liza. Ada beberapa senjata tebal berseker kecil sekali pakai, bertonton magic cannon kecil, dan 10 magic cannon yang lebih besar. Semua senjata itu juga diberkati sihir VCV. Setelah selesai melihat-lihat, mereka pun pergi ke markas kapten. Pintu di ruang kapten sedikit terbuka, kemudian Tama dan Poci berusaha untuk memasukkan kepala mereka untuk melihat apa yang ada di dalam. Setelah kepala Poci masuk ke dalam, Poci pun berteriak panik. Nana melaporkan kalau dia melihat hantu di ruang kapten yang telah dibukanya. Menurut informasi di peta Sato, itu adalah hantu kapten kapal yang tenggelam ini. Hantu itu tiba-tiba muncul seperti hantu yang ada di Buno Baroni, yang muncul saat matahari tenggelam. Di ruangan itu ada seorang pria setengah transparan, yang mengenakan seragam militer mencolok. Hantu kapten berbicara dengan bahasa kuno. Sato pun mendapatkan skill bahasa kuno, lalu menaikkan beberapa levelnya. Hantu kapten itu berbicara sendiri seperti mengabaikan Sato dan partinya. Hantu kapten itu seperti terjebak di dalam lingkaran tanpa akhir. Hantu kapten terus mengulangi momen yang sama. Kemudian Arisa bilang kalau mereka harus membebaskan hantu itu. Dan Lulu pun mengeluarkan Holy Stone dan memberikannya ke Sato. Sato mengalirkan sihir ke Holy Stone dan menggunakannya untuk mengusir roh hantu kapten. Setelah itu Sato dan partinya kembali menjelajahi kapal. Setelah puas menjelajahi kapal, Sato dan partinya kembali ke kapal terbang mereka. Tak lupa Sato menaruh seluruh kapal yang tenggelam ke storage-nya. Sato mendapatkan titel Savager, Treasure Seeker, dan Sunken Skip Explorer. Tama dan Poci kini melihat ke air, di mana kapal tenggelam berada sebelumnya. Di situ kini terjadi pusaran air yang cukup kencang. Kemudian Sato menjelaskan ke semuanya kalau hal yang dilakukan Sato barusan adalah semacam sihir Fairy Pack, tetapi dengan skala yang berbeda. Semua orang tampak puas dengan penjelasan Sato kecuali Arisa. Di geladak, para gadis mulai bekerja membersihkan kotoran dan kerang yang menempel pada koin dan barang-barang berharga lainnya. Liza dan Poci bekerja keras untuk melepaskan kerang dari koin, sementara Tama memoles koin yang sudah selesai dibersihkan, sedangkan Nana membawa perhiasan untuk dibersihkan dengan mantra sihirnya Mia, dan Lulu sedang menyebarkan koin yang sudah dipoles untuk dijemur di bawah sinar matahari. Setelah para gadis selesai, Sato mengeluarkan beberapa kotak harta karun. Di dalamnya terdapat karya seni, lembaran musik, dan hal-hal lainnya. Arisa dan Mia dengan sangat cepat mengulurkan segenggam harta ke tangan mereka. Para gadis pun mulai memilah-milih harta karun dengan damai. Mia mengambil lembaran musik dan membaca dengan wajah serius, sementara Lulu menatap dengan semangat ke arah untaian permata mutiara yang besar. Sedangkan Nana mulai mencari ke peti harta karun hal-hal yang imut. Liza menemukan beberapa senjata di dalamnya, seperti busur dan rapier.
Busur itu tidak memiliki tali dan anak panah. Saat Sato memegang busur, sihir Sato sedikit terserap dan membentuk tali busur transparan. Ketika tali busur ditarik, lebih banyak sihir terserap dan itu membentuk panah transparan. Tidak butuh banyak tenaga untuk menarik busur, bahkan Arisa bisa menggunakannya tanpa masalah. Arisa pun mengujinya dan berpendapat kalau kekuatannya setara dengan kekuatan Foundation Nana. Ada sekitar 50 busur sihir. Jadi, Sato menyuruh Arisa dan Mia untuk membawa satu untuk mereka. Sementara senjata rapier cuma membuat garis cahaya saat menebas. Senjata itu tampak tidak berguna, tetapi sangat disukai Pochi dan Tama. Di dalam peti harta karun juga ada cincin-cincin magic ring yang bisa diaktifkan dengan kekuatan sihir. Arisa mengambil satu cincin dan mengaktifkannya. Di cincin itu muncul lingkaran sihir dan membentuk stalagmit yang kuat. Para gadis yang lain pun mencoba mengambil beberapa cincin dan mulai mengujinya. Cincin Sardonyx milik Lulu membuat magic shield. Cincin Onyx Liza menciptakan tombak batu hitam obsidian. Cincin Aquamber Nana menciptakan tombak es yang melayang di udara. Setelah selesai dengan harta karun, mereka pun lanjut makan siang dengan menu gurita yang dikalahkan Pochi sebelumnya, serta beberapa ikan tambahan. Setelah selesai makan, Sato terbang ke langit untuk menguji magic cannon yang ditemukannya di kapal tenggelam sebelumnya. Sato membuat 8 flexible shield, sekitar 400 kaki di depan untuk jadi target sasaran. Saat meriam diaktifkan, sebuah garis konduktor merah memanjang dari moncong meriam, dan lingkaran sihir mulai terbentuk di sekitarnya. Kilatan cahaya mewarnai gelombang lautan menjadi putih. Suara ledakannya merobek udara dengan sangat keras. Lebih dari setengah perisai fleksibel masih tersisa. Tetapi dampak serangan meriam membuat ombak sepanjang lebih dari setengah mil. Gelombang air yang menguap pun mengalir ke segala arah. Arisa dan Mia memarahi Sato ketika kembali ke kapal. Setelah beberapa uji coba kecil, Nana melaporkan kalau ada objek tidak dikenal yang mendekati kapal. ER1 menyebutkan kalau itu monster Sea Snakes. Menurut Sato, monster itu sedang menyelidiki keributan yang dibuat Sato sebelumnya. Sea Snake itu berlevel 30. Sea Snake pun mengangkat kepalanya sambil menembakkan waterball ke arah kapal. Nana meminta izin agar dia mengatasi masalah ini. Kemudian sebuah lingkaran sihir bersinar di dahi Nana, menciptakan 2 magic shield transparan di depannya. Perisai Nana berhasil mencegat waterball itu, tetapi saat menghantam perisai Nana, waterball pun menguap mengeluarkan butiran cairan asam. Mia membidik dan menembakkan busur elf-nya, tetapi tembakan tersebut terhalangi oleh dinding air yang muncul di sekitar Sea Snakes. Sato pun membalas menyerang dengan sihir laser tingkat menengah. Sihir itu menembus dinding air sekaligus membunuh Sea Snakes. Darah pun mengalir ke laut dan membuat laut menjadi merah. Segera, sebagian besar Sea Snake mulai muncul, dikarenakan tertarik dengan bau darah yang tersebar. Sato memberi instruksi ke Scarecrow untuk terbang ke ketinggian maksimum. Setelah itu Sato menggunakan Scarening untuk mendekat ke atas Sea Snakes yang sedang memakan mayat Sea Snake yang mati tadi. Sato memotong-motong para Sea Snake itu dengan spell blade-nya dan menyimpan mayat mereka ke storage. Setelah selesai, Sato kembali ke kapal dan menyerahkan potongan besar Sea Snake ke Lulu untuk dijadikan bahan makan malam. Sudah beberapa hari setelah kejadian itu, sudah ada 13 kapal tenggelam yang ditemukan dan mengambil kapal-kapal itu saat perjalanan ke utara. Selain kapal perang adamantium yang pertama kali ditemukan, hanya ada 2 kapal yang terbuat dari logam. Kedua kapal itu adalah Magic Destroyer berpaduan Mithril dari kerajaan Flue. Selebihnya kapal yang ditemukan adalah kapal kayu. Semua kapal yang ditemukan adalah berukuran besar.
yang dilengkapi dengan magic guns, foundation spear launcher, dan juga sebagian besar kapal memiliki magic furnace juga. Setelah beberapa saat, Pochi melaporkan kalau dia melihat sebuah pulau. Arisa melihat di samping pulau itu ada batu yang seperti kota yang jatuh dari langit. Tetapi ada hal yang lebih mengejutkan dari itu. Sato pun memberitakan Golem Scarecrow untuk menghentikan kapal. Hal itu dikarenakan kota batu yang dilihat Arisa tidak tampak di peta Sato. Semua orang heran menatap Sato, tetapi Sato tidak bisa menjelaskan kalau ada bahaya. Sebelum pergi ke pulau, Sato menginstruksikan kalau Sato tidak kembali sebelum matahari terbenam. Sato menyuruh partinya untuk kembali ke Bolenan dan meminta bantuan Alize. Sato pun menjajarkan beberapa magic bow, holy sword, dan juga tombak khusus di geladak untuk keamanan lebih. Saat mau pergi, Arisa menghentikan Sato dan bilang kalau mereka bisa mengabaikan pulau yang tampak berbahaya itu. Yang lain juga sependapat dan tampak khawatir, tetapi Sato tidak bisa mengabaikan kota yang ada di pulau itu karena kota itu tidak terdeteksi di mapnya. Setelah itu Sato pergi menuju pulau dengan skyrunningnya. Di sekitar pulau perairan cukup dangkal yang dipenuhi oleh kapal yang tenggelam. Tiba-tiba Sato terjatuh menghantam laut, dan untuk beberapa alasan Sato tidak bisa menggunakan skill skyrunning. Setelah beberapa pengecekan, sepertinya Sato tidak bisa menggunakan sihir atau skill yang berhubungan dengan sihir di sekitar pulau. Walaupun beberapa keterampilan unik Sato masih berfungsi. Sato pun mencoba menjauh dari pulau agar dia bisa menggunakan sihir lagi untuk mengukur seberapa besar kisaran efeknya. Radius sihir tampak tidak berlaku sekitar 2 mil di sekitar air dekat kota batu. Sato pun menuju titik pusat dengan berlari di atas air dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai di pusat, Sato melihat ke dasar laut. Ada seperti kuil yang dikelilingi pilar-pilar batu. Sato menyelam ke dalam air untuk menyelidikinya dengan sesekali memasuk oksigen segar dari storage. Sesampainya di kuil dasar laut, ada sebuah tulisan di dinding yang seperti bahasa kuno. Menurut Sato, kapal-kapal yang tenggelam di sini pasti disebabkan oleh suatu perangkat anti sihir. Tanpa pertahanan sihir, kapal-kapal tidak akan pernah bisa tahan terhadap serangan ular laut. Di sekitar kuil ada tangga yang mengarah ke bawah tanah, dan Sato menemukan gua bawah tanah sembari berenang melintasi gua yang dilapisi lempeng batu putih yang tampak seperti peti mati. Tiba-tiba Sato melihat kilasan seorang wanita yang sedang berbaring di salah satu lempengan. Tetapi saat Sato melihat lagi sudah tidak ada, dan Sato pun mengabaikannya. Sesampainya di ujung gua, Sato melihat ruangan terbuka dengan batu hitam pekat raksasa terkubur di tengahnya. Sebuah lingkaran sihir terpancar dari batu hitam yang menciptakan ruangan anti sihir. Sato pun memasukkannya ke storage dan anti sihir pun hilang. Kini Sato bisa menggunakan sihir lagi. Sato pun melihat ke petanya dan mendapatkan informasi baru serta nama kota batu, yaitu Nonolie. Sato pun kembali ke kapal terbang dan membawa kapal mendekat ke pulau di dekat kota batu. Sorak gembira pun terdengar saat para gadis sampai ke pantai. Anak-anak yang lebih muda pergi bermain menyusuri pantai, sementara yang lebih tua mengikuti dari belakang. Saat sedang berjalan, para gadis yang lebih tua menemukan semacam perhiasan berkarat. Melihat itu, mereka pun pergi menyusuri pantai untuk mencari harta karun. Saat semuanya sibuk bermain, Sato pergi ke kota batu setelah dia meminta Liza untuk menjaga yang lainnya. Sato menggunakan skyrunning untuk mengelilingi pulau sambil mengambil kapal tenggelam yang masih utuh. Sesampainya di kota batu, bangunan di sana tampak seperti setelah berusia ratusan tahun bahkan ribuan tahun.
Semuanya tampak berbaris secara horizontal. Sato mendarat di semacam monumen. Beberapa tulisan juga ada di monumen itu, yang sama dengan kuil bawah air. Tepat di depan monumen ada sebuah lubang besar. Di dalam lubang terdapat sejumlah tulang manusia, terperangkap di dalam zat mirip semen. Menurut Sato, kota terapung Nonolie pasti jatuh karena terperangkap perangkat anti sihir, dan beberapa orang yang selamat pun dibunuh dengan mengerikan. Menggunakan magic hand, Sato memindahkan tulang belulang orang-orang itu ke storage-nya untuk dibuatkan pemakaman yang layak. Sato pindah ke daerah yang lebih tinggi di dekat kota batu dan sejauh mungkin dari monumen bawah tanah untuk membuat kuburan yang baru. Setelah selesai, Sato berkumpul kembali dengan yang lain di pantai. Kini Arisa sedang mengenakan kacamata hitam dan sedang bersantai di kursi pantai, sedangkan yang lainnya masih menyusuri pantai untuk menemukan harta karun. Saat ini Sato sedang duduk di dekat Arisa, sambil memilah-milih file mayat dari kapal yang tenggelam di storage agar bisa dikirim ke keluarga mereka. Selagi memilah-milih, Arisa melihat ke langit. Langit tampak seperti mau hujan. Tetesan hujan deras pun mulai menghantam pantai. Gadis-gadis yang lebih tua sudah mencari tempat perlindungan, sementara yang lebih muda basah kuyup. Skill bahaya Sen Sato tiba-tiba aktif, dan titik-titik merah muncul di radar Sato. Melihat itu, Sato memberitahu ke semua orang kalau ada musuh. Sebuah kapal hantu dengan monster undead muncul. Level pasukan undead sekitar 30-40, tetapi anehnya kapal itu tidak menyerang. Mereka hanya lewat dan pergi ke kota batu. Beberapa skeleton muncul di tepi pantai. Level mereka kisaran 20. Para skeleton yang muncul tidak terlalu berbahaya dan masih bisa diatasi oleh para gadis. Sementara Arisa mengeluarkan Fire Root dari Fairy Pack-nya dan mulai menembaki kepala skeleton. Dengan tembakan itu, 5 skeleton besar pun menghantam tanah sampai hancur. Di sisi lain, Mia, Pochi, dan Tama sedang dikejar skeleton. Mia mengayunkan tongkatnya dan merapalkan sihir. Pasir yang ada di sekitar skeleton pun mulai membentuk rawa tak berdasar yang menelan para skeleton. Di sisi lain, Liza, Nana, dan Lulu sedang berlari menuju Sato sambil menghadapi skeleton ular yang berlevel 30. Nana pun menggunakan foundation-nya untuk menyerang ular itu, sementara Liza melindungi Lulu dari depan sambil menangkis musuh lain yang menghalangi mereka. Lulu pun menembaki skeleton yang berbentuk seperti kanguru yang disebut skeleton noper dengan magic gun-nya. Setelah semua gadis sampai ke Sato untuk berkumpul, Liza dan Nana mulai membantu yang lain untuk melawan skeleton ular. Sato menginstruksikan Golem Scarecrow untuk mempersiapkan kapal untuk keberangkatan. Nana menggunakan skill Stone untuk menarik perhatian skeleton. 5 skeleton yang tertarik bergabung menjadi satu. Sato yang tidak ingin mereka terluka menggunakan skill Ancient perlindungan fisik dikarenakan mereka kini tidak menggunakan armor. Nana menggunakan Preserve Foundation-nya untuk menangkis serangan skeleton ular. Kemudian Shira Airmia meluncur, membuat tentakel layar yang membungkus skeleton ular untuk menahannya di tempat. Begitu skeleton ular sudah tidak bisa bergerak, Arisa menciptakan tombak yang tak terlihat yang menembus skeleton ular dan menancapkannya ke tanah. Liza memerintahkan Tama dan Pochi untuk mengincar inti monster. Tetapi skeleton itu berubah bentuk untuk mempertahankan intinya dan menyerang mereka dengan potongan tulang seperti peluru. Tama berhasil menghindar, tetapi Pochi terkena serangan. Dikarenakan masih terpengaruh skill tone-nya Nana, kepala ular terbagi menjadi 2. Yang satu menyerang Liza, sementara yang satu lagi menyerang Nana. Liza berputar ke belakang untuk menghindari kepala mendekat. Liza berdiri dan mulai bergumam aneh dengan tombak di tangannya. Tubuh Liza pun memancarkan cahaya merah samar, dan pola pada magic spare-nya berdenyut dengan cahaya merah.
Cahaya pada tombak berkumpul di ujung tombak, berubah menjadi cahaya merah terang seperti spell blades. Liza menyerbu ke arah skeleton ular. Dengan menggabungkan skill blink dan power strength, gerakan Liza menjadi lebih cepat daripada serangan peluru ular. Spell blade Liza menembus salah satu kepala ular dan memecahkan satu kepala ular menjadi potong-potongan kecil. Arisa dan Mia memuji Liza. Rupanya mantra cuni yang diucapkan Liza sebenarnya sihir yang bertujuan untuk memusatkan roh yang diajarkan oleh elf guru Gapoya, guru tombaknya Liza. Memanggil Spellblade dengan sengaja bisa jadi sangat sulit, apalagi ketika seorang baru belajar. Jadi guru Liza menyarankan untuk menggunakan kata kunci agar bisa membantu mengaktifkannya. Tak lama kemudian, kepala yang satunya mulai menyerang Liza, tapi dihentikan oleh Nana menggunakan skill tahunnya. Pochi datang dengan kecepatan yang luar biasa, menggunakan skill power, strength, dan blink ke arah titik buta ular untuk menusuknya melalui tulang yang melindungi intinya. Pecahan peluru tulang terbang melintasi pantai, tetapi Tama dapat menghindarinya seperti bayangan. Tama melompati punggung Pochi dan langsung menyelinap menuju tubuh ular untuk sampai ke intinya. Tetapi kepala ular menyerang ke arah Tama. Dengan cepat perisai Nana menghantam rahang ular itu, dan Spellblade Liza mengiris lehernya. Kepala dan inti ular sudah disingkirkan. Ular itu pun mulai berubah menjadi skeleton yang lebih kecil. Space Magic Arisa dan Magic Spirit Mia mengirimkan pukulan terakhir ke arah skeleton yang tersisa. Setelah selesai, Sato membawa semua orang ke kapal untuk istirahat dan memuji kerjasama tim mereka. Tak lama kemudian, Liza melaporkan kalau melihat kapal hantu menuju ke arah kapal mereka. Mesin Skyport pun menyala dan berangkat ke langit. Kapal hantu mulai bertambah dan mendekat perlahan melalui hujan yang lebat diikuti oleh awan hitam. Sato menggunakan Skeraning untuk pergi ke kapal hantu dan menghadapi mereka. Kapal-kapal hantu terdiri dari ukuran yang berbeda dan juga berasal dari tempat dan era yang berbeda. Bahkan ada tiang yang sudah patah atau lubang besar yang ada di sisi kapal. Kapten kapal berjanggut mulai mengeluarkan jeritan yang menakutkan. Skill bahasa suci pun didapatkan. Sato melihat ke map kalau semua gadis sudah berada di kondisi ketakutan. Kapal kapten berjanggut yang berada di kapal hantu paling besar mulai berteriak di geladak bagi orang-orang yang tamak yang berani menargetkan pulau terapung para dewa Lalakie. Dia sebagai Skeleton King tidak akan pernah menyerahkan kunci untuk Lalakie. Skeleton King mengayunkan rapier merahnya ke arah Sato, dan semua kapal hantu menyerang ke arah Sato. Semua kapal hantu menembakkan meriam mereka ke arah Sato. Cannonball pun terbang dengan nyala api hitam. Dengan cepat Sato mengganti titelnya dan mengeluarkan pedang suci Light Hammer Soloist. Atas perintah Sato, pedang suci berubah menjadi 13 bagian dan mulai menyerang balik meriam. Melihat hal itu, kapten kapal memerintahkan hantu-hantu bajak laut yang bisa terbang untuk menyerang Sato, sementara skeleton yang berada di dek kapal menembakkan senjata dan busur. Teriakan undead bergema di langit. Sato memerintahkan pedang suci untuk menyerang para undead itu. Bilah pedang suci mulai mengeluarkan cahaya biru terang saat meluncur seperti rudal ke para undead. Pedang suci pun mencapai kapal hantu pertama dan cahaya biru dan awan hitam berbentur untuk sesaat. Ketika kelihatan cahaya memudar, kapal hantu mulai menghilang, meninggalkan abu putih yang jatuh ke tengah laut. Satu demi satu kapal hantu mulai menjadi abu, bersamaan dengan skeleton yang berada di kapal dan menghilang. Skeleton King berteriak dengan marah ketika armada hantunya menghilang. Skeleton King mulai mengutuk Sato dengan bilang kalau Lalakie suatu hari nanti akan kembali ke langit dan menghancurkan raja-raja palsu yang merajalela di daratan untuk memerintahkan dunia sekali lagi dan bersumpah pada istrinya yang berada di ranjang kematian.
Pedang suci kembali setelah menghancurkan semua kapal hantu, dan yang tersisa cuma kapal utama Skeleton King. Sato merasakan firasat buruk setelah mendengar ocehan tidak jelas Skeleton King dan menandai Skeleton King di mapnya. Haluan kapal hantu terbuka, kapal mengeluarkan meriam raksasa. Partikel cahaya merah mulai berkumpul di moncong meriam. Tak lama, cahaya meriam mulai berbentuk menjadi garis konduktor merah lurus. Lingkaran sihir mulai muncul di sekitar garis merah. Sato yang melihat itu mengambil peluru suci yang sudah kelebihan sihir dan melemparkannya ke Magic Cannon yang masih mengisi dengan sekuat tenaga. Kilatan biru mulai menguapkan tetesan hujan bersamaan dengan kapal hantu itu juga. Kapal meledak meninggalkan beberapa lingkaran debu hitam. Beberapa saat kemudian hujan mereda dan awan pun mulai menghilang. Suara Skeleton King pun terdengar. Sato mencari sumber suara di sekitar. Tetapi saat melihat ke map, Sato melihat Skeleton King sudah berada di dunia roh. Oke, itu aja untuk video kali ini. Like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu update video terbaru. See you di next video.